Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Cici Andriani, Devi Nirmalasari, Nadia Setia Indriani, dan Puput Syifa Ilhamia. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Peristiwa Sejarah Fathul Makkah dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fathul Makkah merupakan peristiwa penutupan Makkah yang dilakukan umat Islam dengan mengajak 10.000 orang pasukan. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian yang terjadi di daerah Hudaibiyah, Makkah pada bulan Maret 628 Masehi. Bunyi perjanjian Hudaibiyah: dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila orang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah. Yang pertama, tidak adanya bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy yang kala itu sekutu mereka sudah banyak yang ditawan. Yang kedua, umat Islam menguasai banyak wilayah di Arab. Yang ketiga, tidak terdapat suku yang ingin membantu kaum Quraisy sebab mereka telah bertaubat dan membantu umat Islam. Yang terakhir, banyak pemuka kaum Quraisy yang mu'alaf masuk Islam. Peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Yang pertama, isyarat ajal. Isyarat dekatnya ajal beliau Rasulullah Muhammad SAW dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di Padang Arafah, saat melaksanakan haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Kedua, Rasulullah berziarah ke Baqi. Rasulullah keluar menuju Baqi lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Seraya bersabda, "Assalamualaikum wahai para penghuni kubur, maka rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah yang telah datang seumpama potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti potongan lainnya. Hari akhir lebih berat daripada dunia." Selanjutnya peristiwa yang ketiga, Rasulullah SAW jatuh sakit. Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bimum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberi petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin melakukan atau menyombongkan diri dan membuat kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa."
Peristiwa selanjutnya yang keempat adalah kematian semakin dekat. Yang kelima, Utsman bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah. Yang keenam, malaikat maut datang bertamu. Yang ketujuh, ketika sakaratul maut. Selanjutnya, tanggapan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah SAW. Merasa kebingungan pada saat itu apa yang mereka akan perbuat. Pikiran mereka tidak sanggup kehilangan Rasulullah SAW, dan Umar bin Khattab pun mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan. Jika ada yang mengatakan Rasulullah wafat maka akan dibunuh. Kemudian sebelum dimakamkan diselenggarakan pemilihan khalifah di mana ada perselisihan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ketika Abu Bakar berpidato, seluruh kaum muslimin merasa sedih yang amat sangat, dan setiap kali dibacakan nama Muhammad Rasulullah pada azan, bercucuran air mata kaum muslimin mendengarkannya. Mereka mengingat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perkembangan Islam sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah, seluruh jazirah Arab telah dikuasai kaum muslimin. Daerah-daerah Romawi di Syria telah jatuh ke tangan Islam pada masa peperangan Mu'tah tahun 8 Hijriah. Dalam peperangan telah gugur Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawahahi, dan Ja'far bin Abi Thalib. Dan pemimpin tentara ditunjuk Khalid bin Walid. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, peperangan Khalid diteruskan di Tabuk, yaitu sekitar daerah antara Madinah sampai Palestina. Dan diikatlah perdamaian daerah kabilah dari Ailah di pinggir laut Kalzum, lalu dilanjutkan ke Daumatul Jandal. Menjelang wafat Rasulullah, beliau mengirim Panglima Usama bin Haritsah ke utara di Palestina pada tahun 11 Hijriah. Tetapi karena terhalang wafat Rasulullah, akhirnya penyerangan Usama ditunda dan baru diteruskan pada zaman Abu Bakar. Dengan demikian, maka daerah kekuasaan Islam sepeninggalan Rasulullah berbatasan dengan Yerusalem sebelah utara Laut Merah di sebelah barat. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.